Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apakah suara Bapak terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring. Walaupun situasi kita masih dalam keadaan penanganan COVID-19, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan agar kita bisa melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan Ketua kelas untuk memulai memimpin doa terlebih dahulu. Bapak persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali kegiatan belajar, berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa dan diakhiri. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita absensi terlebih dahulu ya. Hisna. Hisna. Ada Hisna? Ada. Hadir. Tria. Hadir, Pak. Hadir. Astri. Hadir, Pak. Hilma. Hadir, Pak. Jihan. Pak. Fadila. Hadir, Pak. April. Hadir, Pak. Liska. Hadir, Pak. Keisha. Hadir, Pak. Melisa. Hadir, Pak. Denny. Hadir, Pak. Hadir, ya. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan kehadiran kalian dalam pembelajaran kali ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi bersama-sama menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya, yang dipimpin oleh Saudari April ya, yang biasa jadi dirijen. Silakan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk kepada materi, sekarang kita marilah mengingat terlebih dahulu materi yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Di bab yang sudah pernah kita pelajari, kita sudah mempelajari mengenai HAM. Kita akan coba mengingat-ingat kembali
Apa sih itu HAM itu? Ada yang masih ingat apa itu HAM? Saya, Pak. Oh ya, silakan. HAM adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Terima kasih. Alhamdulillah masih bisa mengingat. Bapak berikan apresiasi. Yang selanjutnya, apa sih itu hak dan kewajiban itu? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, bagus sekali jawabannya. Silakan kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu coba jelaskan apa saja dasar hukum di Indonesia yang mengatur mengenai HAM. Ada yang masih ingat dasar hukumnya? Saya Oh ya, silakan. ada 4. Yang pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, MPR Nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Bagus sekali, masih ingat, alhamdulillah. Yang selanjutnya, coba uraikan apa saja hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Kemudian hak mendapat pendidikan, hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil, dan hak atas status kewarganegaraan. Terima kasih, Saudari Aprilia. Ada yang mau menambahkan? Menambahkan Pak, Oh ya, silakan. yang pertama ada hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Kemudian hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani. Kemudian hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kemudian ada hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian ada hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda, dan mendapat rasa aman. Kemudian ada hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Saudara Denny. Sudah bagus sekali. Alhamdulillah masih mengingat hak-hak apa saja yang dijamin oleh undang-undang. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat teknik penilaian yang akan kita gunakan pada materi kali ini. Sudah nampak, anak-anak? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. jadi Sudah, teknik Pak. penilaian yang Sudah, akan Pak. dilaksanakan pada pembelajaran kali ini ada 3, yaitu penilaian tertulis, penilaian kelompok, dan penilaian sikap. Ini bentuk-bentuk penilaian yang akan kita gunakan untuk agar siswa dapat mendapatkan nilai. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu mengenai konsep perlindungan hak asasi manusia. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran materi, izinkan Bapak untuk share screen dulu materi yang akan kita bahas sekarang. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Materi yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai hak asasi manusia. Nah,
Sebelum kita beranjak memasuki materi utama kita, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca teks PowerPoint di layar, peserta didik diharapkan mampu membuat 5 kata tanya dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati teks video, peserta didik dapat menganalisis konsep hak asasi manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati teks video, peserta didik dapat menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dengan benar. Yang keempat, siswa melaksanakan diskusi kelompok mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dengan benar. Yang selanjutnya, setelah diskusi kelompok, peserta didik memiliki sikap peduli dan peran serta aktif dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dengan benar. Dan selanjutnya, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan menyajikan hasil diskusinya kepada kelompok lain dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas sekarang mengenai hak asasi manusia. Nah, tadi seperti yang sudah tadi disampaikan oleh teman-teman kita, HAM itu adalah hak. Hak itu adalah sesuatu yang benar. Kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Kemudian asasi bersifat dasar, pokok atau fundamental. Jadi HAM itu adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia. Itu adalah pengertian dari HAM itu sendiri. Nah, pengertian HAM menurut para ahli, ini menurut John Locke, ialah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrati, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Yang selanjutnya ini ada Jan Matterson, yaitu anggota Komisi Hak Asasi Manusia di PBB. Merumuskan pengertian HAM dalam human right could be generally defined as those rights which are inherent in your nature and without which we cannot live as human being. Yang artinya HAM adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Itu adalah pengertian HAM menurut Jan Matterson. Yang selanjutnya, ini pengertian HAM menurut Miriam Budiarjo. Miriam Budiarjo merupakan pakar ilmu politik Indonesia. Dia juga mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurutnya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, bersifat universal, dimiliki tanpa adanya perbedaan, entah itu jenis kelamin, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenarannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, menurut Presiden Roosevelt, ini mantan Presiden Amerika Serikat, beliau mengungkapkan the four freedom, jadi 4 kebebasan, yaitu yang pertama freedom of speech, freedom of religion, freedom of want, dan freedom for fear. Nah, di sini kemudian ada dokumen HAM dunia yang digunakan sebagai dasar hukum penegakan HAM di dunia, yaitu ada Piagam Magna Carta 1215 di Inggris, kemudian Bill of Rights di Inggris juga, kemudian Declaration des droits de l'homme et du citoyen, kemudian di Perancis, kemudian ada Bill of Rights di Amerika Serikat.
Ya, sebagian telah menjadi Undang-Undang Amerika Serikat pada tahun 1971. Yang selanjutnya, ini adalah kesepakatan tentang HAM. Ini ada Universal Declaration of Human Rights, kemudian ada Convention of Genocide, kemudian ada kerja paksa, kemudian diskriminasi gender, diskriminasi ras, Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, kemudian Covenant of Civil and Political Rights. Yang selanjutnya, ini adalah hak-hak kita yang dijamin di dalam undang-undang. Yang pertama itu ada hak di bidang ekonomi, yaitu ada hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk serikat pekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas penghidupan yang layak bagi diri, keluarga yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Kemudian hak atas pendidikan. Yang selanjutnya, hak-hak sipil dan politik. Di sini ada hak hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka hukum, hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, hak untuk berpendapat tanpa gangguan, hak untuk kebebasan berkumpul, hak untuk berserikat. Nah, ini adalah HAM yang telah diakui masyarakat dunia. Jadi HAM ini diakui dunia yaitu antara lainnya kebebasan berbicara, berpendapat, dan pers, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak atas perlindungan yang sama di depan hukum, hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Kemudian pembelajaran HAM-nya, hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, hak mendapatkan pelayanan yang sama, hak dipelihara dan mengetahui orang tua, hak mendapat kewarganegaraan, hak mendapatkan perlakuan yang adil, hak mendapatkan perlindungan terhadap rahasia pribadi, hak mendapatkan kesempatan untuk berbicara, dan lain sebagainya. Nah, kemarin Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membentuk kelompok dan menyelesaikan tugas yang harus kalian selesaikan dan dipresentasikan pada hari ini. Forum diskusinya, setelah Anda mempelajari pada modul ini, diskusikan bersama teman sejawat melalui fasilitas daring pada slot forum diskusi terkait berikut. Yang pertama, coba Anda telah apakah penanganan masalah hak asasi manusia di Indonesia selama ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, apakah berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa silam dapat diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Dan yang ketiga, coba tuliskan beberapa contoh kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Itu adalah 3 soal untuk kalian nanti presentasikan di depan teman-teman kalian. Apakah sudah selesai semua belum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nanti kalian akan berdiskusi, akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di forum ini. Nah, sebelum kita masuk ke forum diskusi ini, ada tayangan video yang harus kalian lihat terlebih dahulu. Kita lihat sama-sama. Bentar. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Silakan Pak. kalian simak video berikut ini.
sepakat kamu? Ada masalah? Iya kamu? Jadi ya, cepat sembuh. Kamu tuh boleh ngelakuin hal itu. Kamu jangan putus asa. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Ya maaf, makasih Axel. Ya sama-sama. Bagusnya akunya ya tuh, bagus. Nah, gimana videonya? Menarik? Menarik, Pak. Menarik, Pak. Menurut kalian yang terjadi pada video ini mengenai kasus apa? Bullying. Bullying? Iya. Bullying termasuk pelanggaran HAM bukan? Termasuk, Pak. Termasuk. Nah, jika kalian mengalami bullying di sekolah, khususnya di sekolah kita, kalian jangan hanya diam. Kalian punya wali kelas, kalian punya teman terdekat kalian, kalian punya humas juga, ada BP, BK, kalian langsung laporkan kepada pihak-pihak terkait tersebut. Jangan dipendam sendiri, apalagi sampai putus asa, itu sangat tidak diperbolehkan lah. Kalian jangan memendam sendiri, permasalahan apapun silakan kalian konsultasikan dengan pihak sekolah. Seperti itu, mudah-mudahan di sekolah kita tidak terjadi tindak bullying. Biasanya tindak bullying itu dilakukan oleh teman kita sendiri. Bahkan teman dekat kita bisa melakukan bullying tersebut. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai presentasi kelompok. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan PowerPoint-nya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengenangan masalah hak asasi manusia di Indonesia selama ini, apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komnas HAM menyimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2020 belum mengalami kemajuan yang berarti. Berbagai komitmen dan agenda perbaikan kondisi HAM yang dimandatkan Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM belum menunjukkan pencapaian yang signifikan. Kemudian, pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, dalam webinar Masa Depan HAM dan Demokrasi di Era Normal Baru, Perspektif Nasional, Regional, dan Internasional pada Kamis 9 Juli 2020.
Dalam diskusi yang digagas oleh Human Rights Working Group atau HRWG tersebut, BK menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi pendorong persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial. Eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Jelas BK. BK juga mengungkapkan catatan penegakan hak asasi manusia pada tahun 2020 yang diterima oleh Komnas HAM. Sepanjang 2019, Komnas HAM menerima 2.757 aduan datang dari seluruh Indonesia. Wilayah terbanyak pengadu datang dari DKI Jakarta, kemudian Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Dengan isu yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan terkait sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, serta kepegawaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik sekali. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk memulai presentasinya. Bapak persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai apakah berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa silam dapat diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Hasil diskusi kami, penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia HAM di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang akan berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat. Undang-undang ini juga mengatur tentang adanya pengadilan HAM ad hoc yang akan berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara tertentu. Istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana karena memang pada hakikatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM. Ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan di mana yang berwenang adalah Komnas HAM sampai pengaturan tentang majelis hakim di mana komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa. Dalam pengadilan HAM, ini komposisi hakim adalah 5 orang yang mewajibkan 3 orang diantaranya adalah hakim ad hoc. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2 yang sudah sangat baik sekali menjawab pertanyaan
yang sudah Bapak berikan kemarin. Kita masuk kepada kelompok 3. Bapak persilakan kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, pembunuhan Marsina tahun 1993. Marsina adalah seorang buruh pabrik dan aktivis pada zaman Orde Baru yang tewas karena penyiksaan. Pada tanggal 3-4 Mei 1998, Marsina beserta rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempatnya bekerja tidak menaikkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. Pada siang tanggal 5 Mei, 13 teman Marsina ditangkap Kodim Sidoarjo atas tuduhan penghasutan kepada para buruh agar tidak masuk kerja. Rekan-rekannya mendapat paksaan untuk mengundurkan diri. Marsina pun datang ke Kodim untuk menanyakan di mana keberadaan rekan-rekannya. Malamnya, Marsina menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Marsina baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan meninggal, dan berdasarkan hasil autopsi, ia mengalami penyiksaan berat. Yang kedua, tragedi Trisakti 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang. Pada 12 Mei 1998, terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. Ada 4 orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawansyah, dan Heri Hartanto. Yang ketiga, tragedi Semanggi 1 dan 2 tahun 1998 sampai 1999. Kasus pelanggaran HAM berikutnya adalah tragedi Semanggi yang merupakan 2 rangkaian kejadian protes masyarakat terhadap sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya rakyat sipil. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada 11-13 November 1998 dan menyebabkan 17 warga sipil tewas. Sementara itu, tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September tahun 1999 dan menyebabkan 12 orang tewas, di antaranya 1 mahasiswa, serta 217 korban luka-luka. Yang keempat, pembunuhan Munir tahun 2004. Kasus pembunuhan Munir merupakan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan karena masih menjadi misteri. Munir Said Tholib merupakan seorang aktivis HAM yang membela keluarga korban penculikan aktivis 97-98. Pada tahun 2004, Munir tewas dalam pesawat tujuan Amsterdam akibat diracun menggunakan senyawa arsenik. Demikian hasil dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang sudah baik sekali untuk mempresentasikan tugasnya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3 yang sudah baik sekali mempresentasikan tugasnya. Nah, alhamdulillah ternyata seluruh kelompok bisa menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan tugasnya dengan sangat-sangat baik. Untuk tugas mandiri pada hari ini, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan melalui WA Group. Dan mohon kirim jawaban kalian melalui Google Form. Untuk link pengumpulan sudah tercantum di dalam LKPD. Mungkin bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada kalian melalui WA Group. Di sini ada identitas diri kalian. Silakan nanti kalian isi. Di sini ada KD-nya, materi dan indikatornya. Kemudian tujuan pembelajaran sudah tercantum di sini. Ada petunjuk pengisiannya juga. Ada rangkuman materi. Kemudian ada tugas tertulisnya. Di sini pun ada link pengumpulan tugasnya.
Silakan nanti kalian kerjakan tugas tersebut dan kumpulkan melalui link yang sudah Bapak cantumkan di LKPD. Alhamdulillah pertemuan kali ini sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Apakah pelaku pelanggaran HAM bisa dihukum penjara? Kemudian kalau bisa berapa lama masa hukuman maksimal yang bisa didapat oleh pelaku pelanggaran HAM, Pak? Oh, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Pelaku pelanggaran HAM tentu saja bisa diganjar dengan hukuman penjara. Bahkan hukumannya bisa sampai hukuman mati. Kita lihat dulu klasifikasinya, pelaku pelanggaran HAM itu dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Untuk pelaku pelanggaran HAM berat, hukuman maksimalnya bisa sampai hukuman mati. Ya, seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oh ya. Ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Nah, kalau sudah tidak ada, marilah kita ambil kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Silakan siapa yang mau bisa mengambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Pak. Oh iya, silakan. Saudari Hilma. Izin menjawab, Pak. Kesimpulan yang dapat kami Ya. ambil dari materi yang telah Bapak sampaikan, diantaranya sebagai berikut. Secara teoritis, hak asasi manusia adalah hal yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Berdasarkan beberapa pemikiran, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar tersebut meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dan negara. Jenis-jenis HAM terdiri dari hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial budaya. Hambatan yang dialami dalam penegakan kasus HAM di Indonesia meliputi kondisi sosial budaya, komunikasi dan informasi, kebijakan pemerintah, dan perangkat perundang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ananda Hilma sudah bisa mengambil kesimpulan pada materi hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, kita akan merefleksi dulu apa-apa saja yang kita pelajari. Nah, untuk refleksi, nanti silakan kalian jawab pertanyaan ini dari pembelajaran hari ini. Yang kedua, kesulitan apa kalian kali ini? Yang ketiga, apa metode pembelajaran yang dipaksakan hari ini sudah sesuai atau seharusnya menggunakan metode pembelajaran lainnya? Nah, itu refleksi yang harus kalian jawab. Nah, jawaban di sama ke form pengirimnya di form ada di KPD. Nah, untuk rencana selanjutnya ini sama, silakan kalian jawab nanti. Yang satu, apa yang bisa kalian lakukan untuk menegakkan hak asasi manusia di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah kalian. Nah, kemudian tuang bukti tersebut dalam video atau nah, itu saja rencana tindak lanjut yang harus kalian kerjakan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nah, dan untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas mengenai substansi hak asasi manusia di lingkungan
substansi hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Pancasila. Nah, terima kasih atas kehadiran dari anak-anakku sekalian. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi Bapak ucap terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaian materi Bapak. Kita hari pembelajaran hari ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung. Ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang kita akan berdiskusi mengenai dari pelajaran PPKN